Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi rahmatihi tunjina minal aqabat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat was-sahibus syafa'at wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Husnul Khotimah rahimakumullah. Mari kita selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ahli syukur. Syukur lisannya mengucapkan kalimat alhamdulillah, hatinya ridho bil qada dengan apapun yang terjadi. Kemudian seluruh anggota tubuh kita digunakan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur yang totalitas seperti inilah fa insyaallah akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat fisik, psikis, sejahtera zahir batin, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Husnul Khotimah rahimakumullah. Tidak terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan. Saat ini sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini punya arti adalah dzul itu memiliki, Qa'dah ini adalah duduk. Apa maksudnya? Ini adalah bulan yang di saat itu, zaman dulu, zaman jahiliyah, bahwa ada larangan-larangan, di antaranya larangan perang, larangan bepergian. Yang ini mereka meyakini jika melaksanakan hal-hal yang memang kurang pas, kurang sesuai, nanti akan berbahaya bagi dirinya. Dan termasuk Dzulqa'dah ini salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 3 berdampingan, 1 yang sendiri. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang sendiri adalah Rajab. Hadirin jamaah rahimakumullah. Seringkali Dzulqa'dah ini dinamakan oleh orang-orang Jawa adalah selo, yang kemudian diartikan keseselan barang olor. Sehingga beberapa di antara kita yang kalau mengadakan acara baik yang bernama nikahan maupun sejenisnya seringkali dijauhi. Padahal selo itu adalah sela. Maksudnya adalah bulan ini disela-selai dengan 2 hari raya, yaitu Idul Fitri, dan di Dzulhijjah itu ada bulan yang bernama salat Idul Adha atau ibadah yang namanya ibadah Idul Adha. Maksudnya demikian. Bahkan menurut riwayat, baginda Rasulullah SAW ini menikah dengan Zainab Al-Jahsy itu juga pada bulan Dzulqa'dah.
namun seringkali ditarik ke belakang karena tadi diartikan slow, seolah-olah memang yang muncul kata slow yaitu kesesalan barang Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka di bulan Dzulqa'dah ini sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, apa yang perlu kita jaga, apa yang perlu kita tingkatkan? Pertama hadirin jamaah rahimakumullah adalah kasratus syukur, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat amat penting, sebab kalau kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur, maka hidup kita itu akan nyaman, enak, tentram. Cuma kadang kita itu mau bersyukur kalau mendapatkan nikmat yang banyak, nikmat yang mungkin menggembirakan, yang mungkin tanda kutip mewah. Padahal kita itu bisa makan enak, itu nikmat. Padahal kita bisa tidur nyaman, itu juga nikmat. Seringkali hadirin jamaah rahimakumullah, yang sangat seringkali kita terlupakan. Suatu contoh, kita menginginkan suatu makanan, yang makanan itu adalah sangat kita damba-dambakan. Ternyata ada orang yang ngasih, orang yang memberikan pada kita. Kita itu loh kadang melupakan Gusti Allah dengan enaknya mengucapkan, sampean kok ngerti karepku ya, sampean kok tahu ya maksud saya. Tidak merasa bahwa yang ngasih itu adalah, yang ngirim adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini baru yang terkecil, belum nanti yang banyak. Nikmat keluarga, nikmat kita bisa beribadah, punya Islam, wah luar biasa. Ini seringkali kita tidak merasakan nikmat-nikmat itu. Kenapa? Karena kita tidak pandai bersyukur kepada nikmat yang kecil. Termasuk saat ini kita bisa beribadah sholat Jumat. Ini juga karena yang nolong, yang berikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo dilatih. Kita bisa beribadah, bisa sujud, itu luar biasa. Itu kenangan yang terindah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia bisa ibadah berupa sholat, yaitu beribadah berupa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, kasratus syukur. Ayo perbanyak kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun nikmat ini semuanya adalah sejatinya kiriman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pasti terbaik untuk kita. Yang kedua hadirin jazakumullah, kasratul amal soleh, memperbanyak amal-amal soleh kita. Kemarin Ramadan sudah luar biasa. Hampir semua umat Islam rata-rata soleh, rata-rata takwa nang Gusti Allah. Cuma bisa tidak kita mempertahankan amal-amal ibadah soleh kita yang dulu Ramadan sudah luar biasa, bacaan Qur'annya, zikirnya, sodakohnya, iktikafnya, dan lain sebagainya. Bisa tidak itu kita pertahankan, syukur-syukur dikembangkan, malah bagus. Nah, ini menjadi pengingat untuk diri kita masing-masing bahwa di bulan yang namanya Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, ayo kita perbanyak amal-amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ini sangat amat penting sebagai catatan dalam hidup kita masing-masing. Sebab hadirin jamaah rahimakumullah, kita pasti dan selalu akan dihantui dengan kematian kita yang kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Maka di saat kita melaksanakan kebaikan terus kemudian meninggal dunia, itulah meninggal dunia yang indah. Apalagi ketika kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu sujud kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kenikmatan yang luar biasa. Kembali lagi yang kedua, kasratul amal soleh, memperbanyak untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, apa tanda orang itu ternyata amal solehnya itu aman sehingga hidupnya itu nyaman? Maka Gusti Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakrin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lazannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik
dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Maka kehidupan yang baik itu sangat kelihatan sekali hadirin jamaah rahimakumullah. Apa tandanya? Adalah orang itu akan menjauhi kedzaliman, baik diri sendiri kepada orang lain. Yang pertama. Yang kedua, akan muncul sifat qanaah, nerimo ing pandumi Gusti Allah, nerimo bil qadha dengan apapun yang terjadi. Yang ketiga, dia akan ketika mendapatkan kehidupan yang baik, dia akan selalu meningkatkan amal-amal ibadahnya, amal-amal solehnya, amal-amal kebajikannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, terkait dengan bulan Dzulqa'dah ini, apa yang perlu kita tingkatkan dan kita jaga adalah ijtinabun ma'asi, menjauhi kemaksiatan. Ini juga menjadi hal perhatian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo dilatih maksiat-maksiat yang sudah kita kerjakan maupun yang ingin kita niatkan untuk bermaksiat, ayo diredam. Ayo kemudian kita tahan. Sebab di saat kita bermaksiat, kalau kemudian kita ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat mati, insya Allah tidak akan terjadi yang kemaksiatan. Anane terjadi kemaksiatan karena kita lupa nang Gusti Allah. Seringkali dalam perdagangan, kenapa terjadi yang namanya penipuan? Karena Allah Subhanahu wa taala ditaruh di rumah, imannya taruh di rumah, sehingga terjadi yang penipuan. Kenapa terjadi yang namanya korupsi? Karena imannya ditaruh di rumah. Coba kalau imannya selalu menempel dalam hatinya, nempel dalam setiap tingkah lakunya, insya Allah iman itu akan menegurnya bahwa ini adalah hal yang salah, bahwa ini adalah hal yang tidak benar. Maka ayo di bulan Dzulqa'dah yang merupakan Ashhurul Hurum ini, kita latih untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kadang kita menyebarkan hal-hal yang hoax, fitnah, yang kemudian kita tidak tahu asal muasalnya, langsung kita copy paste, kita sebarkan, padahal itu kadang tidak benar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang berikutnya adalah memperbanyak doa. Doa ini sangat amat penting. Kenapa? Setidaknya ada 3 hal terkait dengan doa ini. Ad-doa yughayyiru takdir. Doa ini bisa merubah takdir. Apapun kita dalam takdir kehidupan ini bisa dirubah dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah, pasti akan aku kabulkan dengan apa yang sesuai dengan karakter Gusti Allah, tentunya iya. Tapi doa ini sangat penting, bisa merubah takdir. Ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah puncaknya ibadah. Ad-doa silahul mu'minin. Doa ini adalah bisa menjadi senjatanya orang beriman. Mungkin kita berdoa, katakanlah mendoakan anak kita untuk supaya menjadi anak yang soleh. Ternyata menurut kita, kok tidak dikabulkan sama Gusti Allah ya? Kok kelihatannya belum ada perubahan? Jangan khawatir, berdoa saja terus, berdoa saja. Nanti yang meneruskan doa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang merubah apa yang menjadi keinginan kita itu atau doa kita itu nanti akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir terkait dengan bulan Dzulqa'dah ini, ayo dilatih diri kita mengerjakan amal-amal yang bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang Islam yang baik adalah melaksanakan suatu hal yang ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya kemudian ditinggalkan. Dan setiap segala amal kebaikan kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kejelekan yang kita laksanakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka ini perlu kita hati-hati dalam kehidupan sehari-hari. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apapun yang kita kerjakan kebaikan pasti kembali untuk diri kita masing-masing. Begitu juga kejelekan yang kita laksanakan itu nanti akan kembali kepada diri kita masing-masing. Moga-moga yang singkat ini terkait mengisi di bulan Dzulqa'dah, mengisi
di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa melaksanakan sehingga ada perubahan sikap, perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi, dan moga-moga kita hidup ini selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu ditolong sama Gusti Allah sehingga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur-umur yang barokah, rizki yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah barokah, diberikan generasi penerus yang soleh dan soleha, dimudahkan semua urusan kita dunia sampai akhirat, dan moga-moga jika suatu saat kita meninggal dunia, moga-moga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, serta kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم.